Pelajaran dari kisah Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi yang hanya bisa dipahami oleh pemikiran filsafat modern. Ada sebuah kisah perjalanan Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi, ayat 60-82. Di dalam hadis Asbabun Nuzul dari ayatnya juga ada dikisahkan. Nilai-nilai filsafat pendidikan dalam kisah tersebut tidak diketahui oleh Nabi Musa dan tidak pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sendiri. Kita tidak akan bisa memahami kisah tersebut jika hanya membaca penafsiran mufasir dan hadis Nabi. Kisah tersebut hanya bisa dipahami oleh pemikiran filsafat tingkat tinggi di zaman modern saat ini. Kisah tersebut merupakan analogi, perumpamaan yang memiliki pola cerita. Tindakan, keputusan yang kita lakukan sekarang akan menentukan takdir dan nasib kita di masa depan. Kisah tersebut dimulai dengan perjalanan Nabi Musa dengan muridnya untuk menemukan lokasi pertemuan dua lautan di mana mereka akan menjumpai seorang hamba Allah yang soleh. Dalam hadis bernama Hider, lokasi pertemuan dua laut itu adalah terusan Suez yang baru dibangun di abad ke-19, ribuan tahun setelah kematian Nabi Musa, yang mempertemukan Laut Merah dan Laut Tengah. Sehingga di zaman Nabi Musa masih hidup terusan itu belum ada. Jadi Nabi Musa tidak akan bisa menemukannya sehingga Allah harus memberikan seekor ikan untuk menandai lokasi itu. Untuk menemukan titik lokasi pertemuan dua laut itu, Allah memberikan seekor ikan kepada Nabi Musa dan berpesan, dimanapun ikan itu hilang, di sanalah hambaku itu berada. Nabi Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan hingga menemukan pertemuan dua laut itu atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Mereka pun berjalan, dan ketika mereka telah sampai ke lokasi yang dituju, mereka kehilangan ikannya tanpa menyadarinya. Setelah mereka berjalan lebih jauh lagi dan melewati tempat itu, mereka kelelahan lalu beristirahat dan makan. Sambil makan muridnya menceritakan bahwa ikan itu telah hilang ke laut ketika mereka berhenti di lokasi itu. Nabi Musa terperanjat lalu berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu mereka kembali menyusuri jejak mereka semula dan kembali ke lokasi itu. Akhirnya setelah tiba di lokasi itu, mereka menemukan Hider, hamba soleh yang dimaksud oleh Allah. Kejadian ini merupakan suatu analogi, perumpamaan. Di akhir video ini akan dijelaskan maksud dari kisah itu. Hider berkata kepada Nabi Musa, kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum punya pengetahuan yang cukup akan hal itu? Kalau bahasa sederhananya, kita umumnya tidak akan sabar. Cepat-cepat menuduh, terburu-buru menduga, karena kita gak tahu masalah apa yang sedang kita hadapi. Gak tahu masalah tapi sok tahu. Sifat seperti itu biasanya menjadi sifat alami manusia. Tapi Nabi Musa meyakinkan Hider bahwa beliau sanggup bersabar, maka Hider memberi syarat, selama Nabi Musa bersamanya dilarang bertanya tentang apapun yang dikerjakannya hingga Hider sendiri yang menjelaskannya. Lanjut ke kejadian berikutnya, Nabi Musa dan Hider pun melakukan perjalanan. Mereka menemukan perahu orang miskin, lalu Hider melubangi perahu itu. Nabi Musa yang heran lalu menyalahkan Hider. Kenapa kamu melubangi perahu itu? Apakah karena ingin menenggelamkan penumpangnya? Sungguh kamu sudah berbuat kesalahan yang besar. Hider mengingatkan Nabi Musa bahwa sebelumnya sudah dikatakan Nabi Musa tidak akan sanggup bersabar bersamanya. Maka Nabi Musa yang ingat meminta maaf. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Lalu mereka menemukan seorang anak kecil dan Hider segera membunuh anak itu. Nabi Musa yang kaget lalu kembali menyalahkan Hider. Kenapa kamu membunuh jiwa yang masih suci bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh kamu sudah melakukan perbuatan yang sangat mungkar. Mungkar itu bahasa lainnya keji dan sadis. Hider mengingatkan Nabi Musa bahwa sebelumnya sudah dikatakan Nabi Musa tidak akan sanggup bersabar bersamanya. Nabi Musa yang seperti sudah hilang kesabaran melihat kejadian itu pun berkata, kalau setelah ini saya bertanya lagi jangan izinkan saya mengikutimu, sudah cukup kamu memberi kelonggaran bagiku. Nabi Musa seperti sudah tidak sanggup lagi menerima perbuatan Hider. Perjalanan dilanjutkan, lalu mereka sampai ke sebuah perkampungan penduduk. Mereka meminta makanan dari penduduk itu, tapi penduduk itu menolak memberi makanan kepada mereka. Lalu mereka menemukan sebuah rumah yang dindingnya hampir roboh di kampung itu.
Khidir segera memperbaiki dinding rumah tanpa meminta imbalan, ibaratnya memberi bantuan gratis. Nabi Musa yang melihat kejadian itu berkomentar, kalau Khidir mau, dia bisa minta upah dari penduduk itu atas pekerjaannya. Khidir pun berkata kepada Musa bahwa ini adalah perpisahan mereka berdua, karena Nabi Musa sudah 3 kali melanggar janjinya untuk tidak komentar, bertanya. Lalu Khidir menjelaskan maksud perbuatannya kepada Musa. Adapun perahu yang dilubangi oleh Khidir adalah milik nelayan miskin yang akan dirampas oleh seorang raja yang jahat. Kalau perahu itu berlubang maka sang raja tidak akan berminat untuk merampas perahu itu. Sedangkan anak kecil yang dibunuh, kenapa dibunuh? Karena diprediksi ketika anak ini telah dewasa dia akan menjadi kafir dan mendorong kedua orang tuanya yang mukmin kepada kesesatan dan kekafiran. Dan Allah berkehendak menggantinya dengan anak lain yang lebih suci dan beriman. Dan dinding rumah yang hampir roboh itu adalah milik 2 anak yatim di kampung itu yang di bawahnya tertimbun harta warisan. Orang tua mereka adalah orang saleh dan Allah berkehendak ketika mereka dewasa, mereka akan mewarisi harta orang tuanya. Khidir berkata kepada Musa bahwa apa yang dilakukannya bukanlah atas kehendak dirinya, yang bisa kita pastikan bahwa Khidir berbuat atas kehendak Allah. 3 kejadian ini juga adalah analogi dari kehidupan manusia. Sehingga ada 4 kejadian, 1 kejadian sebelum Musa bertemu Khidir dan 3 kejadian ketika Musa bersama Khidir yang akan kita bahas satu persatu. Kejadian 1. Musa mencari pertemuan 2 laut. Jika Nabi Musa dan muridnya ibarat dari umat manusia, ikan itu ibarat dari wahyu, petunjuk, kitab suci, tanda-tanda kebesaran Tuhan di alam semesta yang diberikan, dipertontonkan oleh Allah kepada kita, manusia. Maka lokasi pertemuan 2 laut, terusan Suez itu ibarat dari hari kiamat. Dan sosok hamba Allah, Khidir, yang akan mereka jumpai ibarat dari Allah, Tuhan sendiri. Kisah pertama ini merupakan analogi yang menjawab soal dan tuduhan dalam filsafat materialisme yang mempertanyakan bukti keberadaan Tuhan dan hal-hal gaib. Perlu diketahui bahwa materialisme adalah aliran filsafat yang menolak keberadaan entitas gaib seperti Tuhan dan hari kiamat. Jadi materialisme bersifat ateis dan filsafat ini telah menjadi dasar pegangan dalam mengembangkan sains dan teknologi. Akibatnya sains seperti terkesan melawan prinsip-prinsip agama. Maka Allah mengajak kita berdialog lewat perjalanan Nabi Musa mencari pertemuan 2 laut, terusan Suez untuk membantahnya. Dalam filsafat materialisme hal yang disebut nyata dan ada, hanyalah yang memiliki bukti nyata, ilmiah, bisa diindera dan terukur. Sehingga kalau sesuatu itu diklaim tapi tidak bisa diverifikasi dengan bukti ilmiah maka sesuatu itu dianggap tidak ada. Ini ibarat, analoginya Nabi Musa yang mencari lokasi terusan Suez, pertemuan 2 laut, Laut Merah dan Laut Tengah. Terusan Suez belum dibangun pada masa Musa hidup, sehingga Laut Merah dan Laut Tengah belum bertemu. Terusan Suez dibangun ribuan tahun setelah kematian Musa. Tapi bukan berarti hal itu dapat membantah bahwa terusan Suez mustahil untuk menjadi ada, dibuat dan bukan mustahil pertemuan 2 laut itu suatu saat bisa bertemu. Analogi dari umat ateis zaman sekarang, menolak hari kiamat dan keberadaan Tuhan, surga dan neraka hanya karena mereka belum melihatnya. Karena bisa jadi nanti ribuan tahun setelah si ateis ini meninggal lalu dibangkitkan di hari kiamat. Mereka akan melihat bukti Tuhan, surga dan neraka lalu mereka percaya. Tapi kalau si ateis baru percaya, beriman setelah hari kiamat maka iman mereka sia-sia. Kenapa? Karena iman mereka tidak akan diterima lagi setelah hari kiamat. Iman yang diterima Allah hanya iman seseorang yang masih hidup di dunia. Iman orang setelah mati tidak akan diterima Allah lagi. Ibarat, analogi kalau Nabi Musa tetap gigih berjalan mencari pertemuan 2 laut, terusan Suez maka beliau tidak akan melihatnya karena beliau sudah keburu wafat duluan sebelum terusan itu ada. Karena hanya orang hidup yang bisa melihatnya, orang yang sudah mati tidak akan bisa melihatnya. Lalu bagaimana caranya agar manusia bisa membuktikan Tuhan dan segala hal-hal gaib yang belum mereka jumpai? Analoginya seperti, bagaimana Nabi Musa bisa melacak, menandai lokasi pertemuan 2 laut, terusan Suez yang belum dibangun itu.
Manusia harus kembali kepada petunjuk Tuhan. Wahyu Tuhan yang tertulis di dalam kitab sucinya menunjukkan informasi tentang hal gaib serta memperhatikan tanda-tanda penciptaan yang ada di alam semesta ini yang menunjukkan adanya Sang Pencipta. Analoginya, ibarat Nabi Musa harus melihat kembali kondisi ikan yang diberikan Allah kepadanya. Karena hanya lewat ikan itulah beliau bisa melacak, menandai lokasi terusan Suez, pertemuan dua laut itu. Lalu bagaimana kalau manusia menolak untuk memperhatikan tanda-tanda keberadaan Allah sebagai Sang Pencipta di balik penciptaan makhluk-makhluk di alam semesta ini? Atau menolak mempelajari wahyu Tuhan dalam kitab sucinya? Maka manusia ini akan tersesat dan gagal menemukan bukti adanya Allah. Walaupun manusia berusaha keras membuktikan adanya Tuhan. Ibarat, analogi Nabi Musa. Ketika beliau dan muridnya sudah sampai di lokasi tersebut lalu mereka lupa akan ikannya sudah melompat ke laut, maka mereka melewati lokasi itu tanpa menyadarinya dan melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sudah terlalu jauh melewati lokasi itu lalu beristirahat. Ketika beristirahat muridnya mengingatkan Musa, mereka sudah kehilangan ikan di lokasi itu dan setanlah yang telah membuatnya lupa. Lalu mereka kembali melacak jejak mereka semula dan akhirnya menemukan lokasi itu. Ini ibarat analogi bagi manusia ketika sudah terlalu jauh tersesat. Mereka harus kembali kepada petunjuk Allah di dalam wahyunya dan yang terdapat di alam semesta ini untuk menemukan kebenaran ilahi. Tapi manusia sering lupa, melalaikan petunjuk Allah dan bukti keberadaan Tuhan di alam semesta ini atau kadang-kadang setan yang sering membuat manusia lalai dari petunjuk Allah. Di awal video ini dikatakan kisah Musa dalam surah Al-Kahfi berpola, tindakan, keputusan yang kita ambil sekarang akan menentukan nasib, kondisi kita di masa depan. Pola dari kisah Musa yang pertama ini, apa yang akan terjadi kalau Nabi Musa melupakan ikannya tanpa mengingatnya lagi? Mungkin Nabi Musa dan muridnya akan selamanya berjalan hingga akhir hayat mereka tanpa menemukan lokasi yang dicari. Tapi beruntung, mereka segera ingat akan ikan itu dan memutuskan kembali melacak lokasi yang telah mereka lewati. Analogi yang sama juga terjadi pada diri kita sebagai manusia. Apa yang akan terjadi jika kita melupakan petunjuk Allah dan melalaikan tanda-tandanya di alam semesta ini? Maka kita akan gagal menemukan Tuhan, mengabaikan petunjuknya, hidup seenaknya dan tersesat. Di hari kiamat masuk neraka, maka perlu bagi kita untuk kembali kepada wahyu Sang Pencipta dan membuktikan dirinya secara ilmiah lewat tanda-tanda penciptaan di alam semesta ini. Kejadian Musa yang pertama ini juga menjadi kritik bagi filsafat materialisme karena metodenya tidak cukup valid dalam menyangkal keberadaan Tuhan hanya karena belum ditemukan buktinya. Lanjut ke kejadian kedua. Musa melihat perahu yang dilubangi, dirusak. Jika perahu itu ibarat dari usaha, perbuatan manusia dalam mencapai kesuksesan, kebaikan. Perbuatan Hidir yang melubangi perahu ibarat dari cobaan Allah yang membebani, mengganggu kehidupan orang beriman. Maka raja yang jahat yang merampas tiap-tiap perahu ibarat dari neraka jahanam yang akan menyiksa umat manusia yang berdosa di hari kiamat nanti. Sikap Nabi Musa yang mempertanyakan, kenapa kapal itu dilubangi? Ibarat dari kita manusia yang selalu menyalahkan Tuhan Allah atas nasib buruk yang menimpa kita. Peristiwa yang kedua ini juga sebuah analogi sebagai jawaban teodisi dari Allah bagi masalah kejahatan yang dicetuskan oleh filosof Yunani, Epicurus. Masalah kejahatan merupakan masalah trilema dalam filsafat agama menjadi pegangan umat ateis untuk mengingkari, menolak kehadiran Tuhan. Trilema, masalah kejahatan, mempersoalkan cobaan, kesakitan, penderitaan, kesengsaraan yang dialami oleh manusia di dunia. Karena jika dunia diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan bersifat maha baik dan maha mampu maka seharusnya tidak boleh ada sama sekali kesengsaraan dan penderitaan di dunia karena hal itu sangat jahat bagi manusia dan bertentangan dengan sifat Tuhan yang maha baik. Kita umumnya manusia akan mengeluh ketika tertimpa musibah atau kesulitan. Kenapa aku harus hidup menderita di dunia ini? Kenapa aku harus hidup cacat? Kenapa aku harus kehilangan orang yang kusayangi? Kenapa aku harus dipecat? Kenapa aku selalu bernasib sial? Kenapa? Lalu muncul prasangka-prasangka buruk di benak kita tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu jahat? Kenapa Allah bisa begitu kejam padaku?
Petik 2 titik. Analoginya ibarat Nabi Musa yang protes ketika melihat perahu dilubangi, diberi kerusakan kecil, oleh Khidir. Kenapa kamu lubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh kamu sudah berbuat kesalahan yang besar. Musa langsung menuduh, Khidir akan menenggelamkan penumpangnya. Seperti itulah kita umumnya mengeluh ketika dipersulit oleh Allah. Apakah Tuhan benar-benar ada? Tapi kenapa dia tidak menolongku? Apa karena dia senang melihat aku celaka? Kita langsung berprasangka buruk tentang Allah dan menuduh Allah yang bukan-bukan. Padahal Allah memberi kesulitan dan musibah bagi orang-orang baik dan beriman sebagai cobaan untuk mengampuni dosanya dan menghindarkan si mukmin dari azab neraka jahanam yang siksaannya jauh lebih besar dibandingkan cobaan, bencana di dunia. Analoginya seperti alasan Khidir melubangi perahu orang miskin itu untuk menghindarkan si pemilik perahu dari kehilangan perahunya, agar perahunya tidak dirampas oleh raja yang jahat. Kalau perahunya berlubang, kerusakan kecil, tentu si pemilik perahu masih bisa menambalnya dan menggunakan kembali perahunya untuk mencari nafkah. Tapi kalau sampai perahu itu disita oleh raja maka perahunya akan hilang selamanya dan si pemilik perahu kehilangan satu-satunya sumber penghasilan untuk mencari nafkah. Hal ini juga analogi bagi kehidupan manusia. Jika Allah memberi cobaan, kesengsaraan dan musibah kepada kita di dunia yang kadarnya jauh lebih kecil dibandingkan azab neraka, maka hal itu menjadi ampunan bagi dosa-dosa kita agar kita terhindar dari azab di hari kiamat dan kita masih bisa berbuat kebaikan, bertaubat dan mencari rezeki Allah lagi, sebab kita masih hidup di dunia. Tapi kalau dosa-dosa kita dihukum di akhirat maka tidak ada lagi amal kebaikan yang bisa kita buat untuk diterima Allah. Tidak bisa bertobat lagi, dan azabnya jauh lebih besar dan kekal. Kejadian Nabi Musa yang kedua ini juga berpola. Keputusan, aksi yang kita ambil sekarang akan menentukan nasib, kondisi kita di masa depan. Apa jadinya jika sekarang Khidir tidak melubangi perahu itu? Mungkin nampaknya baik membiarkan saja perahu itu sampai akhirnya di waktu ke depan ketika perahunya disita oleh sang raja. Baru kita berpikir akan lebih baik jika perahu itu dilubangi saja daripada sampai disita oleh sang raja. Hal yang sama juga terjadi pada kita. Apa jadinya kalau Allah memberikan kehidupan yang sempurna, enak, mewah? Mungkin kita lengah akan dosa-dosa yang kita perbuat sampai akhirnya di masa depan setelah kiamat kita dihukum dalam neraka. Mungkin kita akan berkata kepada Allah, "Ya Tuhan, hukum saja aku di dunia, aku tidak sanggup menjalani hukuman di neraka. Di dunia aku masih bisa bertobat, beramal, masih ada hal-hal baik di sana. Tapi jika di neraka, aku tak bisa lagi beramal dan bertobat. Hanya tersisa siksaan yang menyakitkan bagiku, ya Tuhan." Lanjut ke kejadian yang ketiga. Musa melihat seorang anak dibunuh. Jika anak kecil itu ibarat dari orang kafir yang akan masuk neraka, maka usaha Khidir yang membunuh anak itu ibarat dari keputusan Allah untuk menyelamatkan si kafir dari neraka. Komentar Nabi Musa bahwa itu perbuatan mungkar, keji, sadis, ibarat dari logika umum manusia. Kejadian yang ketiga ini merupakan solusi Allah bagi paradoks, sifat Tuhan yang Maha Tahu terhadap kehendak bebas manusia, yang menjadi masalah dalam filsafat teologi determinisme, fatalisme. Paradoks ini mempersoalkan, jika Tuhan Maha Tahu takdir manusia yang menjadi kafir akan masuk neraka, bukankah hal itu bentuk ketidakadilan, kezaliman? Karena si kafir ini masuk neraka bukan atas pilihannya sendiri, tapi karena takdir Allah. Allah sudah Maha Tahu duluan si kafir akan masuk neraka sebelum si kafir ini diciptakan, maka si kafir masuk neraka. Paradoks ini juga menjadi dasar paling kuat bagi umat ateis dalam menghujat Tuhan Allah. Maka Allah memberi solusi bagi siapa yang mau kafir, yang menuduh Allah tidak adil karena mereka masuk neraka bukan atas pilihannya sendiri, tapi akibat takdir Allah, yang maunya terhindar dari neraka walaupun kafir. Bagaimana kalau si kafir dimatikan, dibunuh ketika mereka masih anak-anak? Kenapa? Karena walaupun Allah Maha Tahu bahwa takdir si kafir akan berbuat dosa ketika dewasa lalu akan masuk neraka, tapi jika si kafir tidak sempat membuktikan dirinya kafir lewat amal perbuatannya jika mereka dibiarkan hidup, maka si kafir berhak masuk ke dalam surganya Allah. Karena tidak ada bukti dosa yang mereka lakukan.
Nabi Musa pernah melihat sendiri seorang anak kecil yang dibunuh oleh Khidir hanya karena anak ini diprediksi akan menjadi kafir dan menyesatkan kedua orang tuanya yang mukmin ketika dewasa nanti. Apa respon Nabi Musa melihat kejadian itu? Ini perbuatan mungkar, keji, sadis. Logika manusia normal manapun akan mengecam bahwa ini perbuatan keji dan sadis. Allah juga mengecam tindakan itu dalam Al-Quran. Tapi Allah memerintahkan pembunuhan itu untuk menunjukkan kepada kita seperti apa jalan pikiran umat ateis itu yang menuduh Allah tidak adil dan zalim. Seperti inilah jalan pikirannya umat ateis, kafir itu, jika dipaparkan. Pilihan 1. Kalau Allah biarkan mereka hidup lalu mereka bikin dosa dan masuk neraka, mereka menuduh Allah tidak adil, zalim, dan segala macam. Karena kami masuk neraka akibat takdir Allah yang Maha Tahu. Sudah tahu kami akan masuk neraka tapi masih juga menciptakan kami. Karena kami masuk neraka bukan kehendak bebas, pilihan kami tapi takdir Tuhan. Pilihan 2. Tapi kalau Allah menyelamatkan mereka, si kafir dari neraka dengan mematikan mereka sewaktu masih anak-anak agar tidak sempat bikin dosa dan membuktikan kekafirannya ketika dewasa. Lalu orang ateis, kafir menuduh lagi. Tuhan sadis, kejam, mereka masih anak-anak. Hanya karena mereka diprediksi menjadi kafir ketika dewasa, lantas dibunuh agar bisa masuk surga. Lalu di mana kehendak bebas pada anak itu? Karena anak itu tidak punya kesempatan untuk memilih kafir atau beriman. Nauzubillah, seperti itulah jalan pikirannya orang ateis itu. Berarti menurut mereka ateis Allah harus menghabisi, membunuh miliaran bayi, anak-anak yang ketika dewasa akan menjadi kafir agar bisa masuk surga. Ternyata jalan pikiran ateisme yang menuduh Allah tidak adil, mereka, ateisme jauh lebih biadab lagi. Serba salah jika harus memilih baik pilihan 1 dan kedua. Karena kedua pilihan itu adalah pilihannya orang ateis. Kenapa tidak ambil pilihan ketiga? Pilihannya orang beriman yang jauh lebih adil dan manusiawi. Pilihan ketiga yaitu, Anda hidup hingga tua, memilih beriman. Setelah mati Allah masukkan Anda ke surga. Lebih adil dan manusiawi. Ada orang ateis membantah, bukankah di awal ceritanya, kami tidak bisa memilih, kami tidak punya kehendak bebas, bagaimana kami bisa memilih pilihan ketiga? Dijawab, bagaimana kalau Allah menakdirkan Anda harus mati? Apakah Anda akan mengikuti takdir Allah segera mati sekarang juga, setelah Anda selesai menonton video ini? Seperti yang dialami oleh anak yang dibunuh Khidir, hanya karena si anak diprediksi akan kafir ketika dewasa. Karena anak yang dibunuh oleh Khidir tidak bisa menolak untuk mati, dibunuh dan Khidir juga harus mematuhi perintah Allah. Karena ini bukan kehendak Khidir sendiri. Inilah baru bukti manusia tidak bisa menolak takdir. Jadi jangan ketika Anda kafir, menuduh takdir Allah. Ketika Anda mencuri, menuduh takdir Allah. Ketika Anda berbuat jahat, menuduh takdir Allah. Tapi ketika Allah takdirkan Anda harus segera mati sekarang juga, malah Anda tolak. Ini bukti bahwa sebenarnya Anda mengada-ada. Ateis membantah lagi. Berarti kalau saya menolak mati, hal itu juga takdir, kehendak Allah. Dijawab, pernyataan seperti itu tidak valid menjadi sebuah tes. Untuk mengetes bahwa si kafir tidak bisa menolak takdir Tuhan, Allah tidak akan menguji si kafir dengan takdir yang bisa dan mudah dilakukan oleh manusia normal. Tentunya Allah akan menguji dengan takdir yang orang normal tidak akan bisa melakukannya atau orang normal akan menolaknya. Orang waras manapun tidak akan mau disuruh mati atau dipaksa untuk mati, dibunuh. Jika Allah memberi takdir bahwa si kafir harus mati, lalu si kafir ini segera mati, terbunuh saat itu juga, maka hal itu membuktikan pengakuan bahwa si kafir tidak bisa menolak takdir Allah adalah benar. Tapi kalau si kafir tidak mati atau menolak, berusaha menolak mati, maka membuktikan bahwa si kafir hanya mengada-ada, berdusta dengan mengaku-ngaku, tidak bisa menolak takdir Allah. Karena dia bisa memilih alternatif takdir yang lain yaitu, tidak mati. Ateis membantah lagi. Jika Allah ingin saya masuk surga padahal saya tidak bisa memilih beriman karena saya sudah ditakdirkan kafir, seharusnya saya sudah dimatikan Allah sewaktu masih kanak-kanak. Tapi kenapa saya masih hidup sampai sekarang? Dijawab,
Setelah Anda menonton video ini atau membaca slide penjelasan ini, Anda beli racun tikus. Anda tenggak, Anda mati, ketemu Allah. Lalu Allah bertanya kepada Anda, kenapa kamu mati sekarang? Katakan padanya, saya sadar bahwa saya tidak bisa memilih beriman dan hanya bisa menjadi kafir, maka saya mati duluan agar saya tidak bisa membuktikan kekafiran dan dosa-dosaku kepadamu ya Tuhan. Apa jawab Allah? Beliau diam saja lalu berpaling kepada malaikat dan berkata, masukkan orang ini ke surga. Seluruh malaikat heran lalu protes, ya Tuhan, sudah jelas orang ini mengaku kafir, kenapa dimasukkan ke surga? Apa jawab Allah kepada para malaikat, orang ini gila. Saya tidak mau bicara dengan orang yang gak waras. Dialog ini sebenarnya hanya dialog hipotesis, tapi saya yakin akan terjadi. Karena saat ini ada miliaran orang kafir yang berencana menghujat Allah dengan paradoks ini di hari kiamat nanti. Kalau Anda pergi ke toko, Anda beli racun tikus. Lalu penjual di toko bertanya, buat apa racun tikus itu? Anda jawab, untuk saya minum biar saya bisa pergi ke surga. Karena saya nggak bisa memilih beriman. Jadi kalau saya dibiarkan hidup, saya akan terbukti kafir, berdosa lewat perbuatan saya. Apa jawab penjualnya? Dasar sinting, kok mesti minum racun tikus untuk masuk surga? Anda kan bisa beramal, bertobat, berbuat baik untuk masuk surga. Karena ada dua jenis orang kafir yang bagaimanapun jahat dan kafirnya tapi akan tetap dimasukkan Allah ke surga. 1. Anak kecil, bayi yang akalnya belum sempurna. 2. Orang gila yang akalnya sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga kalau Anda mengatakan, jika saya menjadi kafir karena takdir Allah, tapi kenapa saya masih hidup sampai sekarang? Maka sebenarnya Anda sedang menyatakan bahwa Anda itu gila alias nggak waras. Karena kalau anak kecil, bayi, karena akalnya belum sempurna dilaporkan ke pengadilan atas tindak pidana, hakim tidak akan menghukumnya karena dia belum cukup umur. Sedangkan kalau orang gila yang dilaporkan, tapi karena dia memang nggak waras, hakim tidak akan menghukumnya tapi memasukkan dia ke rumah sakit jiwa. Tapi kalau Anda yang kafir takut-takut atau bimbang meminum racun tikus itu, berarti hal itu membuktikan bahwa Anda bisa memilih takdir Allah, menerima, menolak atau memilih takdir Allah yang lain. Jadi jangan sembarangan menuduh kejahatan dan kekafiran Anda sebagai takdir Tuhan. Allah hanya memberikan kesempatan, jalan menuju takdir itu kepada kita, tapi kitalah yang harus memilih dan menempuh takdir itu untuk terjadi. Kejadian Nabi Musa yang ketiga ini juga berpola, keputusan, aksi yang kita ambil sekarang akan menentukan takdir, nasib kita di masa depan. Pilihan yang diambil oleh orang kafir yang ngakunya tidak bisa menolak takdir Allah, memang sebuah dilema yang serba salah. Kalau sekarang mereka meneruskan hidup lalu mati kafir, lalu di akhirat masuk neraka, membuat tuduhan yang mengada-ada, memang Allah yang tidak adil, sudah tahu kami akan kafir, tapi tetap menciptakan kami, hingga kami masuk neraka. Takut masuk neraka tapi tidak mau beriman lalu membuat alasan yang mengada-ada. Tapi jika sekarang Allah mematikannya sewaktu mereka masih kanak-kanak, bayi agar tidak sempat bikin dosa dan membuktikan kekafirannya jika dibiarkan hidup, agar tidak masuk neraka, lalu menuduh lagi, Tuhan sadis, kejam, dan segala macam. Anak itu masih kecil, polos, nggak tahu apa-apa. Lalu bagaimana dia bisa memilih dirinya kafir atau beriman, baik atau jahat? Karena anak itu tidak punya kesempatan untuk memilih dengan kehendaknya sendiri. Memang serba salah kalau mengambil pilihannya orang kafir ini. Lalu di mana letak masalahnya? Letak masalahnya terletak pada sifat keras kepala si kafir ini yang lebih memilih kekafiran daripada beriman. Jika sekarang mereka mengambil pilihannya orang beriman akan jauh lebih mudah dan sederhana. Anda hidup hingga tua, beriman dan beramal, lalu masuk surga. Selesai. Lanjut kepada kejadian yang keempat. Musa melihat Khidir memperbaiki dinding rumah dengan gratis. Jika perkampungan penduduk ibarat dari dunia kehidupan manusia, permintaan mereka meminta makanan kepada penduduk, dan pendapat Nabi Musa untuk meminta upah atas bantuan Khidir menegakkan dinding ibarat dari kita manusia yang selalu ingin usahanya segera dibalas oleh Allah di dunia. Dua anak yatim yang masih kecil, ibarat dari manusia, kita yang masih hidup di dunia.
orang tua dari dua anak yatim, dan Khidir yang membetulkan dinding, adalah kita, orang beriman yang beramal. Dan harta warisan milik dua anak yatim, ibarat dari balasan Allah atas usaha kita di dunia yang akan kita terima di akhirat. Maka, dua anak yatim yang ketika dewasa, adalah kita, manusia yang dibangkitkan Allah di akhirat. Dan menerima amal kebaikan kita. Kejadian yang keempat ini merupakan jawaban Allah kepada pendapat umum manusia ketika selalu mengalami kegagalan. Kenapa aku selalu gagal dalam hidup? Padahal aku sudah berusaha sangat keras. Padahal aku banyak berdoa. Apakah Tuhan tidak mendengar doaku? Apakah Tuhan tidak mau mengabulkan doaku? Atau, buat apa aku banyak berusaha jika selalu gagal melulu? Banyak kali beramal pun dan banyak berusaha nasibku tetap begini-begini aja. Kita manusia pasti selalu berpikir bahwa kegagalan usaha kita sebagai alasan untuk berputus asa dalam hidup. Karena logika umum manusia selalu berpola, apa yang kita usahakan di dunia itulah yang harus kita dapatkan di dunia. Karena itulah tujuan kita berusaha, artinya kalau kita tidak mendapatkan apa-apa dari yang kita usahakan, itulah kegagalan kita atau usaha kita sia-sia. Dari apa yang kita tabur maka harus ada yang segera kita tuai. Analoginya ibarat ketika Nabi Musa melihat Khidir membetulkan dinding rumah di suatu perkampungan. Sementara mereka berdua sangat membutuhkan makanan, jamuan dari penduduk kampung itu, tapi penduduk kampung itu justru tidak mau menjamu mereka. Nabi Musa berpikir, akan lebih baik jika meminta upah, seporsi makanan dari penduduk kampung atas jasa, usaha mereka yang telah memperbaiki dinding rumah itu. Tapi Khidir berpikir lain, di rumah itu tertimbun harta warisan milik anak yatim yang nilainya jauh lebih banyak dari sekedar seporsi makanan. Maka kalau mereka meminta upah, jamuan sebagai balasan atas kerja mereka, maka penduduk kampung akan tahu keberadaan harta warisan itu dan akan mengambilnya. Akibatnya dua anak yatim itu tidak akan mendapatkan warisan apa-apa lagi ketika mereka dewasa nanti. Kejadian ini merupakan analogi bagi kita manusia. Allah menahan mengabulkan doa kita, menahan permintaan kita, menahan hasil usaha kita untuk segera kita nikmati di dunia, agar kita sebagai orang beriman akan menikmati hasil usaha kita jauh lebih besar di akhirat. Kalau Allah segera membalas hasil usaha, amalan kita di dunia maka nilainya hanya seperti setetes air, seporsi makanan. Tapi kalau kita menerima balasan dari usaha kita di akhirat maka besar usaha, amalan kita adalah seluas samudera, warisan 7 turunan. Hal yang sama juga berlaku bagi orang-orang kafir. Allah menyegerakan membalas amal, usaha mereka yang kafir di dunia dengan balasan yang sedikit, agar mereka yang kafir itu tidak punya hak apa-apa lagi untuk meminta kebaikan yang sangat banyak kepada Allah di akhirat. Maka jangan heran kalau kita perhatikan di dunia ini kenapa umumnya orang mukmin hidupnya selalu susah dan dipenuhi kegagalan dalam usahanya. Sementara yang kafir dan ingkar kepada Allah hidupnya selalu mudah dan penuh dengan kesuksesan. Jika kita perhatikan juga kisah Nabi Musa yang keempat ini juga berpola aksi, keputusan yang kita ambil sekarang akan menentukan nasib, kondisi kita di masa depan. Apa jadinya jika sekarang Khidir dan Musa menerima upah, seporsi makanan dari penduduk itu? Sebagai balas jasa telah membetulkan dinding rumah. Lalu penduduk itu menjadi tahu lokasi harta warisan dan mengambilnya. Maka di masa depan ketika anak yatim itu telah dewasa mereka tidak akan mendapatkan warisan apa-apa lagi. Analogi bagi kita yang beriman. Apa jadinya jika sekarang Allah segera membalas amal baik, usaha kita di dunia, maka kita tidak akan mendapatkan bagian di akhirat yang telah disiapkan Allah yang nilainya miliaran kali hingga tidak terbatas lebih besar dari apa yang kita tuai di dunia. Akan lebih baik jika Khidir tidak mengambil bayaran upahnya. Asalkan harta warisan itu tersimpan aman untuk diwarisi oleh dua anak yatim itu. Apalah arti upah seporsi makan siang dibandingkan dengan harta warisan yang banyaknya hingga 7 turunan. Analogi ini juga berlaku bagi kita yang beriman. Lebih baik Allah menahan atau memberikan sedikit saja bahagian usaha, amal kita di dunia. Agar kita mendapatkan bagian yang jauh lebih banyak di akhirat. Apalah arti kebaikan dunia yang hanya senilai setetes air dibandingkan dengan kebaikan di akhirat yang nilainya sebesar lautan. Dari 4 kisah Nabi Musa ini muncul kisah kelima.
Kisah kelima adalah rangkaian kisah dari kisah 1 hingga kisah keempat dan termasuk ke dalam analogi kehidupan dan takdir. Kisah kelima ini merupakan jawaban Allah atas ketidaksabaran umum manusia dalam menghadapi dan menjalani kehidupan di dunia ini. Seperti Nabi Musa yang menunjukkan sikap ketidaksabarannya ketika menjalani 4 peristiwa itu. Ketika beliau mencari pertemuan 2 laut, melihat perahu dilubangi, melihat anak kecil dibunuh dan melihat dinding rumah diperbaiki. Seperti itulah umumnya manusia ketika menjalani kehidupan dunia ini dan dicoba oleh Allah. Kita menunjukkan ketidaksabaran kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Khidir sudah berpesan kepada Musa, "Kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku. Bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Analogi bagi kita yang masih hidup di dunia. Kita umumnya tidak bisa bersabar dan suka mengeluh karena kita tidak tahu kebaikan dan anugerah apa yang akan kita terima di akhirat atas sikap kita jika kita mau bersabar terhadap cobaan dan ujian Allah yang kita hadapi di dunia yang nilai akhiratnya jauh lebih besar dibandingkan dari apa yang kita harapkan di dunia. Hal itu yang menyebabkan kenapa kita selalu mengeluh, protes, mempertanyakan nasib kita jika Allah memberi kita kesulitan, musibah dan kegagalan hidup. Rangkaian kisah 1 hingga keempat menunjukkan bahwa hidup kita adalah pilihan kita dan takdir manusia juga merupakan pilihan manusia itu sendiri. Allah hanya menyediakan pilihan-pilihan takdir dan jalan menuju takdir itu kepada kita. Tinggal kita sendiri yang harus memilihnya dan menempuh takdir itu agar terjadi. Apapun pilihan, keputusan dan tindakan yang kita ambil di dunia akan menentukan takdir dan kondisi kita di akhirat. Itulah kisah Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi yang hanya bisa dipahami lewat pemikiran filsafat modern. Anda tidak akan bisa memahami nilai-nilai pendidikan hidup dari kisah itu jika hanya membaca kitab tafsir ulama dan hadis Nabi. Lewat kisah itu Allah mengajak kita untuk berfilsafat memahami makna yang terkandung di dalamnya. Sampai di sini dulu konten video ini. Semoga pengetahuan yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.